alam pedesaan bersahaja. First time aku kesini. Terdatang kelihatan balik. Pertama kali ini ya berat. Guys, ternyata cabut dah. Dan ini Tentang selamat datang di alam pedesaan bersahaja. selamat sore semua. Selamat sore. Sekarang sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Iya, Aku Arum dan ini Hananto. iya. Jadi aku sekarang lagi ketemu dengan pemilik channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja. Alam Pedesaan Bersahaja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih latar belakang Kak Hananto gitu Iya. membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja yang isinya seputar apa tuh Kak? Tentang kegiatan di pedesaan. Nah, di pedesaan Kalimantan ya. Nanti kita uraikan secara lengkap dan mendetail ya. Ya, Mungkin kita pengen tahu nih sebenarnya Hananto tuh dari mana sih asalnya? Ya, asalnya. Sebelumnya terima kasih ya, Di Arum sudah mau mampir datang ke hutan Kalimantan. Selamat datang di hutan Kalimantan. Terima ya. kasih sudah diterima. Iya, ini Kakak Arum nih kita juga perkenalkan ya sedikit backgroundnya. Dia ini gadis yang dari ibu kota Jakarta jauh-jauh datang ke Pulau Kalimantan, tepatnya ini Kalimantan Barat ya. Betul. Di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Ikan Hilir, Kabupaten Sintang, Indonesia. Dia datang ke hutan, lihatlah backgroundnya ya. Background alam pedesaan bersahaja. Terima kasih sudah datang ke hutan Kalimantan. Inilah, selamat menikmati. Nah, terkait pertanyaannya, kenapa membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja? Pertama-tama kita tergugah karena hidup di alam pedesaan bersahaja ya. Jadi apa yang kita anak desa bisa lakukan ya, salah satunya itu berkontribusi mencintai bumi dengan cara kita anak desa, cara sederhana ya, dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan berarti kita go green, mencintai bumi agar oksigen bumi kita sehat, baik, karena Pulau Kalimantan dijuluki paru-paru dunia. Betul. Menjaga lapisan ozon bumi agar tetap tebal, sehat, baik adanya. Sehingga kita sesama penghuni alam semesta, tidak hanya manusia ya, hewan, tumbuhan, dan segala isinya dapat hidup berdampingan dengan baik ya. Makanya kita mencintai bumi, salah satunya go green, mencintai tumbuhan, mencintai hewan, agar oksigen bumi kita tetap sehat. Seperti itu kira-kira ya. Begitu kali. Iya. Tadi kakak bilang dari Sintang. Sintang itu di mana sih? Kalimantan Barat tuh bagian mana gitu? Buat teman-teman yang belum tahu kan. Oke, ya kita jelaskan secara detail berarti ya. Tadi kita sudah sampaikan alamatnya ya. Sintang itu salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo ya. Di Pulau Borneo, di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten, salah satunya Sintang. Nah, ini masuk pelosok Sintang lagi yaitu Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Ikan Hilir. Ini tepatnya kita adalah suku Dayak, Dayak pedalaman, Dayak Lebang Nado namanya. Sementara di seberang sungai sana sudah beda Dayaknya ya, sukunya sudah berbeda, bahasanya sudah berbeda. Jadi kita Dayak itu masih banyak sub-sub sukunya lagi, klaster-klasternya lagi. Tapi kita tetap bisa hidup berdampingan ya, saling mengisi gitu. Nah, sementara itu inilah kekayaan alam kita ya, semua dari alam ya. Iya. Ini pepaya, pisang, dan tenunan semua dari alam. Dan masih banyak lagi ya di sini ya. Masih banyak. Contohnya ada perkebunan sawit, karet di sini. Padi, bertani. Iya, bertani juga ya, berladang kalau di sini. Berladang. Awal mulanya berladang, terus berkaret, selanjutnya sekarang baru mulai sawit. Gitu. Nah, tadi kakak bilang dari Dayak Lebang Nado. Sukunya. Emang sebenarnya ada berapa banyak sih suku Dayak di Kalimantan Barat aja? Ada berapa? Ya. Kalau di Kalimantan Barat itu suku-sukunya banyak sekali ya.
ribuan Ya, ada, apa ratusan? tidak sampai ribuan sih, mungkin ada puluhan ya. Puluhan. Sukunya ya. Itu pun sudah berbeda bahasa. Jadi ada yang kita tidak mengerti kalau beda suku, beda tempat ya. Nah, ada juga yang kita mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Tapi secara umum tradisinya sama ya. Kehidupan kita dulu, nenek moyang kita dari bertani dulu, bertani padi. Awal mula dulu malah berburu ya, nomaden. Kalau kita di Kalimantan suku Dayak atau pindah tempat. Nah, sampai sekarang kan kalau bertani masih nomaden ya, pindah-pindah tempat. Setelah itu baru berkaret, berkebun karet. Setelah seiring perkembangan zaman, melihat situasi, terus berkebun sawit sekarang yang lagi trennya ya. Oke. Dulu tuh pindah-pindah kenapa? Apa sih yang dicari dari pindah-pindah tuh kenapa? Salah satunya yang dicari itu kesuburan tanahnya. Terus karena Pulau Kalimantan sangat luas, jadi kita di Pulau Kalimantan ini karena tempatnya luas, jadi belum ada yang pemiliknya ya guys. Kita masih bebas. Pokoknya karena kita suku Dayak ini 1 tahun sekali bertaninya ya. Tidak tahun ini di sini, tahun besoknya di sana lagi. Tapi tetap saja kita tetap mencintai bumi kita ya, menjaga ekosistem alam. Tumbuhan, hewan tetap kita rawat. Setelah berladang kita tanami tumbuh-tumbuhan juga ya. Kita menghijaukan bumi. Itu kira-kira. Jadi kan kakak bilang hidup di sungai ya. Iya, mesti kalau suku Dayak itu tidak jauh dari sungai gitu. Betul sekali, Kak. Itu kenapa sih? Apakah sebagai transportasi sungai itu zaman dulu? Betul sekali Kak. Sekarang sudah banyak kemajuan zaman ya. Kalau dulu memang transportasi utama kita suku Dayak pedalaman itu sungai ya. Apa-apa menggunakan sungai. Dari menggunakan perahu dan berkebutuhan hidupnya, kemudian kebutuhan hidup mencari ikan, lauk, mandi. Makanya kita membuat pemukiman rata-rata di samping sungai ya. Di samping sungainya. Di sini kita kebetulan suku Dayak Lebang Nado ini di Sungai Inggar tepatnya. Itu kekayaan alam ikannya masih banyak ya. Ikan berbagai jenis. Ikan apa aja tuh yang banyak? Berbagai jenis ikan ya. Ikan-ikan yang terenak itu salah satunya ikan baung kalau di Baung, sini ya. baung. Itu ikan tanpa sisik ya. Ada ikan gurame, kalau di sini nyebutnya ikan kaloi guys. Itu enak sekali nomor satu ya. Labi-labi, penyu dan berbagai macam jenis ikan ya, tak tersebutkan nama-namanya karena saking banyaknya. Itulah salah satu kekayaan alam kita di Pulau Kalimantan ya. Ingin makan ikan ke sungai, ingin makan daging, cari apa, buruan ke hutan, cari sayur mayur di hutan disediakan. Jadi alam semesta itu sangat kaya ya di Pulau Borneo Kalimantan ini guys. Jadi kalau mau makan kita nanam dulu ya. Nanam dulu. Tidak nanam pun disediakan di hutan. Itulah kekayaan alamnya. Jadi nanti kita akan ajak di Arung ini berpetualang di hutan Kalimantan ya guys. Jadi dia merasakan adventure mencari segala jenis makanan di hutan-hutan Kalimantan ya. Jadi tidak perlu ke pasar. Dia menikmati kenikmatan cara hidup suku Dayak pedalaman Kalimantan ya guys. Iya, jadi kalau kalian ke sini tuh jarang pasar ya, ada pasar orang jual sayur itu nggak ada. Itu adanya di kota ya, di kota Sintang sana. Terus anak gadis kita, anak ibu kota kita sedang mau kemana guys? Kita kebun, ini kebun sahang namanya. Kebun sahang tuh lihat ada durian, itu rambutan kalau udah banyak tuh tidak termakan biasa nih pete ini yang berbuah julur itu. Oke guys, kita ajak dia sampai ke banyak nyamuk ya. Diambil guys. Ini bisa dimakan. Cara potongnya gini. Ujung aja. Kayak gini yang paling bagus, lebih mudah, lebih bagus. Kamu ambil guys. Tuh, dipakis jenis kubuk. Tuh gitu. Ya ini. Ya itu jenis kubuk lagi. Kamu mulai dari hidupkan. Oke guys, di jalan tanah dia membawa motor. Ini gadis dari ibu kota kita membawa motor di jalan tanah kuning guys. Bisa dilihat tuh. Seperti itu. Oke, pelan-pelan saja.
Iya, tanah kuning pelan-pelan, pelan-pelan terus. Soalnya dia licin. Kondisi jalan di Kalimantan. Batu aku itu. Jadi batu super dekat jalan-jalan rusak kayak gini. Ya. Jalan. Biasa becek tinggi. Enggak ada. Kan mampu. Nah, tarik sini. Tuh. Anak gadis kita mampu guys, ternyata cabut ubi tuh. Berhasil dia. Tuh. Berapa kilo ini? Nah, kira-kira ada mau dicuci katanya. Tuh. Biarkan dia berpetualang menyuci. Gimana petualangan dari Bekasi sampai ke Kalimantan? Asik? Luar biasa ya. Ini first time aku kesini gitu. Iya, pertama tadi kali, guys. pertama kali. Jadi aku sebelumnya udah nonton channel YouTube dari Alam Pedesaan Bersahaja. Oh, ternyata penggemarnya bukan cuma desa, ternyata dari kota juga ada yang penonton dari desa. Ya, terima kasih sudah nonton. Terus gimana perjalanannya sampai sini? Iya, Ceritakan secara perjalanannya singkat. tentunya naik pesawat dulu, naik pesawat, turun di Pontianak, kemudian dari Pontianak naik darat, naik. Kalau orang sini nyebutnya taksi ya, orang sini. Oh ya, orang sini nyebutnya taksi. Taksi itu kayak Grab car atau Gokar di Jakarta sana. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Nah, modelnya kayak gitu, darat sekitar 8 jam. 8 jam Perjalanan itu, darat. Ya. 8 jam itu sudah sampai ke desanya atau Belum, baru sampai kabupaten? belum. Itu baru sampai Sintang, ibu kota kabupaten. Baru sampai kabupaten 8 Iya. jam guys, kalian bayangkan. Iya. Terus dari kabupaten menuju desanya itu berapa jam dan bagaimana jalannya? Nah, itu yang seru di situ. Perjalanan sekitar 2,5 jam dan 2,5 jam ya guys. kalau dari Pontianak ke Sintang itu 8 apa jam. namanya jalannya jalannya aspal. Dari ya. Sintang ke sini Sintang itu ke desa. itu apa? Jalannya tanah dan bebatuan. Jadi ada Kemarin kena hujan tidak di jalan pas dari Sintang ke sininya? hujan sih enggak ya, puji Tuhan enggak ya. hujan. Ya tapi bisa dibayangkan di jalan masih tanah, kalau hujan pasti becek. Tanah kalau hujan becek. Jadi orang-orang sini tuh memang motornya motor trail ya. Rata-rata punya motor trail. Ban lumpur. Itu paling safety ya. Iya, karena ya gitu kondisi jalannya paling aman untuk jalanan tanah dan berlumpur ya motor-motor seperti itu ya. Betul itu. Iya, kayak gitu ceritanya bisa sampai sini. Terus sudah tidur di rumah panggung berapa hari ya? Rumah panggung itu bentuknya seperti apa deh? Mungkin bisa ceritakan. Oh ya, rumah panggung teman-teman. Kalau rumah panggung suku Dayak itu ya, kan terbuat dari kayu. Jadi di bawahnya itu ada tiangnya, penyangga gitu. Jadi kita nggak langsung dari tanah gitu, tapi ada penyangganya. Oh, gitu. Tidak nempel di tanah ya, ada penyangganya. Kayunya biasanya dari pohon tebelian itu, pohon ulin, itu kayu luar biasa dari Kalimantan itu. Iya. Itu kayunya kuat, jadi udah berapa puluh tahun. Sudah tidak terhitung puluh tahun, di atas 50 tahun ya, saking kuatnya. Itu kayu luar biasa namanya di sini ya. Betul. Setelah itu sudah sampai Kalimantan, merasakan sensasi sudah tidur, terus sudah kemana saja di Arum diajak berpetualang di suku Dayaknya itu? Sudah ke ladang. Apa yang ditemui di ladang? Kalau di sini rata-rata ladangnya itu sawit dan karet, perkebunan sawit dan karet itu. Jadi orang-orang mata pencariannya dari berkebun. Selain itu juga ya ada buah-buahan seperti ya ini yang di depan kita ya. Iya, ini benar, buah semuanya dari kebun sendiri ya.
Cabe juga, cabe. Kita juga kemarin ada. panen cabe, panen singkong. Terus yang kamu kemarin gotong kemarin itu besok kita review ya. Nah, Apa itu kamu ambil gotong? dari kebun. Pisang. Bukan yang dari jauh kemarin itu, naik itu sebelum sampai ke mobil itu. Apa itu? Singkong. Nah, itu singkong jenis beda ya, guys. Oh, talas, talas. Talas kemarin dia. Nanti kita lihat kan ya, dia bawa dari Iya, jauh talas. sekali, cabut talas juga ya. Sama Hmm. dia juga cabut ubi. Itu udah pernah sebelumnya cabut ubi seperti itu? Belum. Ya. Oke, di sini singkongnya tuh gede-gede ya. Yang gede-gede itu karena tanahnya masih subur ya, guys. Iya. Singkong bisa segini ya. Kalau kita biasa beli singkong segini, singkong segini. Jadi satu bijinya bisa 5 kilo sampai 7 kilo. Satu biji Betul. loh, guys, bukan satu pohon ya. Hmm. Dalam satu pohon itu ada beberapa biji. Terus petualangan seru apa aja yang di Arum merasakan selama di sini ya. Lebang Nado ini ya, tepatnya di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang. Pengalamannya adalah mandi dengan air sungai. Oh iya. Mau dicuci katanya. Blas sedang cuci. Mandi dengan air sungai, Sungai Iya. Inggar namanya. Iya. Jadi orang sini masih banyak yang mandi di sungai. Dengan alam semesta, semoga ada rezeki. Itu satu Rum, dari alam semesta. Hati-hati Rum, dah lihat jalan, soal banyak tar. Oke guys, mandi dulu. Nanti kita ke sana guys. Nanti saya berenang ke sana. Hati-hati, dah lihat jalan ya Rum. Banyak akar soalnya. Apa aku yang video kamu? Kamu turun. Nggak usah, bisa. Nyelam situ, tas. Kau berani nyanyau batu bon? Iya, lubang, dia lubang sih berani. Berani nenam. Ada yang perlu amat kau bau, mudah-mudahan rezeki boleh tanya-tanya ikan tapi. Aku di biasa, di paling enak. Standby di sini aja, tripodnya belum takut jatuh saya masalahnya. Kalau jatuh di sini kan apa? Kau pakai kacamata deh. Aku pakai atas ya. Mana yang pakai satu? Kecil loh. Kalau nggak anak kena mantau. Center. Kalau anak kami perahu. Oh, center beli. Kasih aja lah yang perlu kau ya. Penyelam kayak, Dek. Apa guys? Boleh kalau mau biar mama masakkan. Hah? Kau nak tembak uang aku kan? Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelihatan. Oke guys. Nah, terbalik. Oke guys. Kita menyusuri Sungai Kalimantan ya guys. Nah, bisa. Dia pertama kali ini ya beradventur. Dia mendayung Sungai Kalimantan yang sedang kemarau, yaitu Sungai Inggar. Tuh, karena kalau di kota kita nggak bisa mandi di sungai. Karena sudah tercemar ya, Iya, banyak sekali betul. sampah plastik dan sampah pabrik. Sementara kalau kita di Kalimantan ini sungainya masih bersih guys. Ekosistem alam kita jaga ya, makanya ikan banyak sekali, tumbuh-tumbuhan masih banyak. Terus apakah di Arum besok ingin berpetualang kayak seperti mencari ikan, mencari hewan dan apa rencana schedule ke depan biar kita juga ingin ikut ya guys ya. Besok siapa tahu teman-teman dari luar juga mau ikut. Nah, rencana schedule ke depannya ingin kemana saja ingin dijelajahi di suku Dayak ini. Iya, kalau ke ladang kan udah ya, mencari ikan ke sungai yang belum. Mencari ikan ya. Terus mau ke bukit lagi katanya. Iya, mau ke bukit. Jadi walaupun ini kita dataran rendah ya, tapi juga ada bukitnya. Jadi nggak hanya di Pulau Jawa ada bukit dan gunung, di sini juga ada ya. Di sini namanya bukit bukan gunung ya guys. Di sana kan mungkin Gunung Merapi. Kalau sini itu bukit karena masih banyak pepohonan guys. Karena banyak buah, banyak binatang-binatang langka seperti orang hutan, basi, beruk.
itu ada, dan makhluk-makhluk mistis lainnya guys. Apa tuh? Ini bukan 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 apa mitos ya guys, ini fakta. Sering kejadian penduduk lokal umpamanya malam-malam tidak bisa pulang karena tersesat karena dibawa makhluk-makhluk mistis ya guys. Itu percaya tidak percaya, itulah penghuni alam semesta ada ya, tidak hanya manusia. Jadi kita makanya harus mencintai alam semesta, bersahabat dengan semesta, salah satunya bersahabat dengan penghuni alam semesta lainnya ya. Betul, betul. Pegang kencang, lurus saja. Jangan masuk ke jalan becek, cari jalan yang baru. Dia kita buat beradventur ya, biar dia berani melewati bagaimana rasanya melewati jalan tanah ya. Ya. Dia berhasil melewati satu tantangan. Betul. Mungkin nanti di bintang tamu selanjutnya ya. Oh, Bisa ya. Iya. Kayaknya seru tuh, banyak yang penasaran tentang mitos-mitos terkait Pulau Kalimantan. Iya, dan fakta juga ya, Iya. bukan hanya mitosnya. Katanya mitosnya kalau orang sudah Kalimantan tidak bisa pulang lagi. Iya, itu kenapa tuh? Nah, itu sebenarnya cuma mitos ya guys. Itu cerita, mungkin kejadiannya mungkin dari 1000 orang yang ke Pulau Kalimantan, mungkin 1 orang yang ini tidak pulang, tapi karena dia apa? Kecantol atau menikah sama gadis Dayak, saking cantiknya gadis Dayak. Iya. Jadi dia menetap di sini, atau karena merasa nyaman hidup di suku Dayak, mudah mencari pencarian hidup, maka dia tidak pulang. Nah, itu diplesetin atau diceritakan tidak bisa pulang karena suatu yang mistis katanya, tapi padahal tidak ya guys, malahan karena dia betah. Nah, itu fakta namanya ya. Iya. Nah, terus mungkin keunikan gini, kan Kalimantan panas ya, termasuk panas karena kita di bawah Katulistiwa matahari langsung. Tapi orang sini putih-putih gitu. Apa rahasianya? Iya, gitu ya? Kok bisa sih gitu? Rahasianya adalah tidak ada rahasia ya guys, karena kita pun tidak tahu sejak kita lahir langsung. Padahal ya kita beraktivitasnya di panas matahari terik, seperti berladang, bertani, berkebun karet, berkebun sawit. Tapi kita tidak tahu, itulah anugerah Tuhan ya. Kita syukuri ya, kita di seluruh alam semesta dunia ini ada yang ditakdirkan untuk dilahirkan putih, ada yang dilahirkan warnanya berbeda. Itu kita syukuri saja ya, bentuk karunia Sang Pencipta ya. Itulah rahasia dari rahasianya ya. Tidak ada rahasia yang harus bersemedi atau apapun. Atau ya, mungkin sabunnya pakai daun apa gitu, nggak ada. Itu cuman mitos ya, katanya pakai daun-daun itu tidak ya. Itu cuman lulur-lulur mungkin gadis Dayak dulu ya, karena tidak ada sabun, jadi menggunakan dari alam. Itu, ya. Mungkin nanti kita bisa explore ya, daun apa itu yang bisa buat mandi. Buat mandi ya, pengganti sabun. Ya. Bukan pengganti sih, sebenarnya sabun alami sebelum dicetak dari di produk di pabrik gitu ya. Mungkin salah satunya dari itu ya, besok kita explore ya. Betul. Nah, terus selanjutnya pertanyaan penutup ke De Arum yang sudah jauh-jauh ya berpetualang. Kenapa dia mau jauh-jauh dari ibu kota, mau ke Pulau Kalimantan yang terpencil, jalannya susah, jadi hanya untuk sampai ke sini aja membutuhkan effort yang begitu besar ya guys. Nah, apa harapan dan impian dan keinginan De Arum tentang suku Dayak ini dan tentang alam semesta ini untuk kebaikan kita semua? Kalau harapan tentunya ya semoga tetap terjaga kelestariannya gitu. Iya. Jangan ya, mungkin ada pro kontra ya dengan masuknya apa pertambangan dan lain gitu. Tapi kalau bisa juga perusahaan-perusahaan memikirkan ekologi, ekologi lingkungan gitu. Hutan, air, terus harapannya untuk secara umumnya untuk kebaikan alam semesta kita. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, apa guys? Iya, ya supaya semoga kita pribadi bisa menjaga alam gitu. Menjaga alam kan nggak harus yang kayak kita menanam pohon berapa
gitu Iya, kan. betul. Tapi dari hal-hal kecil, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah itu juga menjaga Betul. alam. Terus kita mengelola atau recycle Nah, sampah. sampah. Kalau dari aku sih, misalnya contoh di rumah udah membuat ekoenzim. Nah, Dari ekoenzim itu kulit-kulit, apa? iya. Oh, Jadi dari kulit kulit ini buah-buahan. buah-buahan kita rendam dengan gula, lalu kita Iya. diamkan selama 3 bulan. Nah, ekoenzim itu bisa manfaatnya untuk membersihkan ya ini apa sebagai pencuci piring ngalamin, Iya. dicampur. Iya, untuk ngepel bisa, sebagai pupuk organik juga bisa. Jadi banyak manfaatnya Jadi gitu. mengeksplor sesuatu yang baru di Arum ya, berarti dia kecerdasannya rata-rata di atas rata-rata karena dia membuat sesuatu yang baru, bukan mengimitasi, bukan sekedar langsung pakai, tapi dia membuat sesuatu ya. Jadi ini sangat bagus untuk dicontoh ya guys. Jadi kita Iya. melakukan apa yang kita bisa, tahu dan mampu di sekitar kita. Seperti menanam mungkin bunga di pot-pot di rumah itu udah salah satu kontribusi kita agar oksigen udara di sekitar kita bagus. Seperti di Arum tadi sudah menciptakan sesuatu yang baru untuk penemuan baru, itu udah salah satu bentuk kreasi anak muda yang cerdas ya. Kalau dicontoh teman-teman itu. Jadi dia sekarang sudah di Kalimantan, besok kita akan ajak menjelajah petualangan Kalimantan seperti apa secara dekat ya. Jadi tidak mendengar cerita tapi terjun langsung berhadapan dan menikmati dengan suku Dayak ya. Terima kasih di Arum ya sudah mampir Kalimantan. Terima kasih juga. Selalu teruslah berkarya, teruslah berbuat baik untuk alam semesta. Terima Oke, kasih guys. Kakak Nanto Iya, atas waktu dan kata-kata kesempatannya. penutupnya mungkin untuk penonton alam pedesaan bersaja dan semua kita apa di Arum, kata penutupnya silakan penyemangat kita. Kata-kata penutupnya adalah berbuatlah baik kepada alam dan alam akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Cantik sekali guys, itu cantik sekali motonya. Berbuat baiklah kepada alam, maka alam akan beri yang baik kepada kamu, kepada kita. Contohnya kita mengalami di sini ya, ketika kita menjaga, merawat sungai, ikannya banyak, jadi kita tinggal ambil. Kita menanam pohon, banyak binatang bisa kita petik. Itu maksud salah satu bentuk nyata dari perkataan di Arum tadi ya. Jadi buat baiklah kepada alam semesta, maka alam semesta akan bersahabat dengan kita ya guys. Oke, sekali lagi terima kasih di Arum. Sampai berjumpa, jangan lelah untuk terus mengeksplor Kalimantan ya. Besok ditunggu kedatangan kedua, ketiga kalinya untuk sesuatu yang baik lagi ya. Amin. Oke guys, sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Tetap semangat, teruslah berbuat baik, cintai bumi kita dengan Go Green, menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dadah. Dan ini bibit durian paling enak sedunia nih guys. Durian tembaga ini ya tuh. Dan ini bibit mentawak pun kita tanam ya. Kita bentuk mencintai bumi. Ini daunnya beda ya. Daun buah mentawak yang enak sekali buahnya, buah khas Kalimantan ya guys tuh. Kita tanam juga. Nah, ini juga sudah siap untuk kita pindahkan ke TKP untuk menghijaukan bumi kita guys. Dan ini mangga unggul, mangga dari lokal ya. Sudah siap untuk ditanam nih guys. Teruslah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Pohon kayu ara pun sudah kita siapkan ya. Di dalam pot, sebentar lagi kita pindahkan. Menjaga ekosistem alam, salah satunya menanam pepohonan dan salah satunya lagi pohon ara ini, karena ketika dia berbuah dimakan burung dan hewan lain seperti tupai dan anak-anaknya tupai. Ini bumbu masak ya, daun sini seperti daun salam. Itulah kita anak pedesaan saja. Oke guys. Dan lihatlah 11 tahun kemudian pohon beringin yang tadi usia 1 tahun ya guys. Ini penampakan usianya sudah 11 tahun, berproses bertumbuh, sekarang sudah berbuah dan buahnya
baik sekali untuk menciptakan ekosistem alam dengan pohon beringinnya tumbuh, berbuah, dimakan hewan-hewan yaitu burung, tupai dan segala makhluk hidup lainnya, kelelawar. Nah, setelah dimakan akan dibawa burung terbang tempat lain, dia memindahkan tumbuhan itu ke tempat yang lain. Itulah menciptakan ekosistem alam. Hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan, teruslah berbuat baik.